Shalom teman-teman, apa kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa ikut serta dalam ibadah remaja kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita naikkan pujian. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Kami Puji dengan Riang. Oke teman-teman, kita sudah menaikkan pujian. Sekarang kita akan doa untuk memulai ibadah remaja kita pada minggu kali ini. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, selamat hari Minggu. Terima kasih Bapak karena dalam kondisi seperti ini, Engkau masih mengumpulkan kami untuk beribadah bersama, walaupun melalui secara virtual seperti ini ya Bapak. Kiranya firman-Mu yang akan disiarkan oleh pendeta pada hari ini bisa kami terima, bisa kami mengerti, dan kami pun mau untuk menuangkan kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah juga pendeta ataupun beliau yang akan men-sharekan firman-Mu ini kepada kami, supaya beliau bisa men-sharekan firman-Mu ini dengan sangat baik, dan kami pun jadi lebih mudah memahaminya. Lancarkan juga ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Teman-teman, masih ingatkah kalian dengan arti makna dari kata reformasi? Kita pernah dengar kata ini di pelajaran PPKN, ataupun mungkin kita pernah dengar kata ini di IPS, di pelajaran sekolah kita. Nah, kalau teman-teman lupa apa itu arti reformasi, reformasi itu perubahan, terutama lembaga atau praktik untuk memperbaikinya. Lalu, apakah kata reformasi ini bisa kita sandingkan, kita hubungkan dengan keluarga? Karena tema kita pada minggu kali ini adalah mereformasi keluarga. Bagaimana ya teman-teman? Apa sih maksudnya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian lagi. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Ku angkat tembang bagi
Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebelum membaca Alkitab, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan menghimpun kami di dalam ibadah remaja pada hari Minggu ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, dan sesaat lagi kami akan bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, supaya hati dan pikiran kami ditolong untuk mengerti kehendak Tuhan, supaya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat hari Minggu, teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik dan penuh dengan semangat serta sukacita. Teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada di antara kalian yang tahu arti kata reformasi? Kalau mendengar pasti pernah ya, beberapa juga mungkin tahu apa artinya. Berasal dari bahasa Latin, re dan formasi. Re artinya kembali, dan formasi atau form, bentuk, pembentukan. Jadi reformasi bisa diartikan sebagai upaya pembentukan kembali, upaya untuk melakukan perubahan dengan perbaikan dan pembaruan ke arah yang lebih baik. Di dalam pelajaran sejarah atau IPS atau pendidikan kewarganegaraan, kita pasti pernah mendengar kata reformasi. Republik Indonesia 1998 yang diartikan atau dimaksudkan sebagai sebuah upaya yang diprakarsai oleh rakyat dan juga aktivis politik pada waktu itu, mahasiswa juga, untuk membentuk ulang sebuah sistem pemerintahan yang lebih sehat, lebih demokratis, demi mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang adil, berdaulat, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya ya. Jadi dengan cara melakukan perubahan aturan perundang-undangan, juga terkait dengan pemilihan presiden dan lain sebagainya. Dan sampai sekarang perjuangan untuk mewujudkan reformasi juga masih terus-menerus dilakukan. Nah, pada hari ini teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan, di tanggal 31 Oktober adalah juga bertepatan dengan Hari Reformasi Gereja ya, Hari Reformasi Gereja. Di dalam pelajaran sejarah kelas 2 SMA atau kelas 11 juga ada ya topik atau materi tentang reformasi gereja. Teman-teman juga mungkin pernah belajar. Nah, tanggal 31 Oktober sebagai Hari Reformasi Gereja didasarkan pada peristiwa penempelan 95 dalil di pintu gereja di Wittenberg, Jerman yang dilakukan oleh Martin Luther, seorang imam di Jerman. Tindakan ini dilakukan Luther untuk berupaya memperbarui gereja yang pada waktu itu ia anggap sudah melenceng dari ajaran kitab suci. Salah satunya adalah adanya praktek penjualan surat penghapusan dosa atau surat penghapusan siksa demi untuk penggalangan dana pembangunan gereja. Nah, apa yang dilakukan Luther ternyata kemudian mendapatkan dukungan dari tokoh agama dan juga tokoh publik di Eropa Barat, seperti Zwingli dan Johannes Calvin di Swiss. Dan gerakan reformasi ini kemudian berkembang hingga akhirnya lahirlah apa yang disebut sebagai gereja Protestan. Nah, teman-teman remaja, bertepatan dengan Hari Reformasi Gereja di tanggal 31 Oktober ini, juga kita sama-sama ada di penutupan bulan keluarga. Maka menarik saat ini kita diajak untuk merenungkan bersama-sama tema mereformasi keluarga. Wah, apakah keluarga bisa direformasi ya? Apakah perlu direformasi? Dan mengapa keluarga harus direformasi? Tentu saja bisa, teman-teman. Karena segala sesuatu yang melingkupi kehidupan manusia
bisa, perlu, dan harus terus-menerus diperbarui, direformasi, dalam arti diupayakan untuk berubah ke arah yang lebih baik, memperbarui diri waktu demi waktu. Seperti salah satu semboyan dari reformasi gereja adalah Ecclesia Reformata, Ecclesia Reformanda, yang artinya gereja reformasi adalah gereja yang mau terus-menerus untuk diperbarui. Maka kita sebagai keluarga Kristen pun perlu melakukan reformasi, terus memperbarui diri sebagai keluarga yang bersehati, yang mau untuk bertumbuh dan berkembang serta berbuah di dalam Kristus. Nah, apalagi kalau kita, teman-teman, melihat situasi kehidupan keluarga pada saat ini ya, mulai ada jarak antar anggota keluarga karena kesibukan kerja bagi orang tua atau kesibukan kita di dalam menempuh studi, bersekolah, banyak tugasnya begitu ya, atau juga karena kemajuan teknologi komunikasi. Setiap orang di tengah anggota keluarga sekarang memegang handphone. Kadang lebih sibuk pegang handphone dibandingkan berinteraksi atau bercakap-cakap dengan anggota keluarga yang lain. Nah, lebih-lebih karena situasi pandemi yang kita alami bersama saat ini, tingkat stres makin meningkat. Akhirnya tidak jarang timbul keributan atau konflik antar anggota keluarga. Lalu apa yang bisa kita lakukan, teman-teman remaja? Sebagai remaja Kristen, kita perlu menjadi agen reformasi, menjadi agen pembaharu untuk membangun keluarga kita sebagai keluarga yang hangat, keluarga yang erat, yang akrab dan mau selalu hidup di dalam tuntunan Tuhan. Nah, kita mau lihat ya, kita mau mempelajari bacaan Alkitab kita dari Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 yang tadi kita baca. Yang pertama, di dalam bacaan kita, Paulus mendorong jemaat untuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah yang disebut sebagai ibadah yang sejati. Nah, ini berarti bahwa kita, umat Kristen, diminta untuk mempersembahkan kehidupan sehari-hari kepada Tuhan. Melayani, berbakti kepada Tuhan, yang berarti juga nggak bisa lepas dari kehidupan kita bersama dengan orang lain ya, dengan anggota keluarga, dengan teman atau sahabat atau yang lainnya, begitu ya. Karena kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mau melayani Tuhan, maka kita juga sebenarnya didorong untuk mengasihi dan melayani sesama kita. Kemudian yang kedua, jemaat juga diminta untuk tidak menjadi serupa dengan dunia yang penuh dengan godaan, yang masih gemar untuk hidup dengan seenaknya, penuh keegoisan, ketidakpedulian terhadap sesama. Nah, orang Kristen harus punya cara hidup yang berbeda dengan dunia. Oleh sebab itu, Paulus meminta jemaat untuk melakukan pembaruan diri, berubah oleh pembaharuan budimu. Jadi berubah bukan hanya dari kulit luarnya saja, tetapi dari dalam diri kita. Berubah dengan niat dan motivasi untuk memperbarui sifat serta karakter kita sebagai murid Kristus. Nah, teman-teman remaja yang dikasih Tuhan, firman Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk bersama-sama memperbarui keluarga kita, mereformasi keluarga kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, teman-teman, ketika orang-orang enggan memberi diri untuk Tuhan, enggan bersekutu dengan Tuhan, maka sebaliknya kita perlu mendorong diri, berusaha supaya keluarga kita mau memberi diri untuk Tuhan. Beribadah tidak hanya di gedung gereja saja atau saat ibadah minggu berlangsung, karena ibadah sesungguhnya adalah di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam setiap kata atau perbuatan kita ya. Jadi seberapa sering juga kita melibatkan anggota keluarga ya di dalam persekutuan maupun di dalam doa-doa kita. Ayo yang masih jarang berdoa untuk keluarga, sekarang saatnya kita berdoa untuk papa mama kita, untuk kakak atau adik kita, dan untuk keluarga besar kita. Kemudian yang kedua, ketika orang-orang terbiasa untuk bersikap egois, individualis, nggak mau peduli, maka kita diminta untuk berbeda dengan dunia. Kita didorong untuk menjadi pribadi yang penuh dengan kasih, menjadi pribadi yang peduli, solider dengan sesama. Ayo kita belajar untuk mengungkapkan kasih secara verbal ataupun juga dengan tindakan kecil yang sederhana. Berikan perhatian kepada orang tua kita.
Ayo kita juga mau menolong papa, mama, kakak, atau adik kita ketika sedang kesulitan. Jangan hanya ketika kita berfoto dengan keluarga lalu kemudian kita upload di media sosial dengan caption yang baik tentang keluarga begitu ya. Tapi ketika di rumah, papa, mama, kakak, adik minta tolong kepada kita menolak. Nantilah, masih males, masih tanggung, dan lain sebagainya. Nggak boleh begitu ya teman-teman ya. Kemudian berusaha mengerti dan memahami saat orang tua belum bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan kita. Jangan menjadi pribadi yang suka menuntut melulu kepada orang tua. Kadang kita perlu memahami bahwa orang tua juga punya pergumulannya sendiri terkait dengan pekerjaan dan juga terkait dengan cara mereka mengasuh serta memelihara kita. Jadi kita harus belajar untuk memahami perasaan papa mama kita. Kemudian yang ketiga teman-teman remaja, ketika orang-orang terbiasa menjadi keras kepala, merasa diri sudah benar, gak mau diperbarui karena aku udah benar kok, aku udah baik, dan tidak mau berubah, maka sebaliknya kita remaja harus mau punya sikap yang rendah hati untuk senantiasa melakukan pembaruan budi, berubah ke arah yang lebih baik, punya sifat serta karakter yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Misalnya nih, kalau di rumah kita adalah anak yang mudah emosi, gak sabaran, dikit-dikit marah, maka ayo sekarang kita belajar untuk jadi anak yang sabar, yang gak suka marah-marah, yang lembut hatinya. Kemudian kalau di rumah kita terbiasa manja, minta dilayani, nah sekarang saatnya kita justru mau melayani. Sesekali membuatkan papa atau mama minuman, membelikan makanan, begitu ya. Memberikan makanan untuk kakak atau adik yang kadang-kadang jarang kita lakukan ya. Atau ketika di rumah kita sering bertengkar dengan kakak atau adik kita, bahkan dengan papa mama, kadang-kadang kita jadi benci atau bahkan dendam. Nah sekarang saatnya kita punya hati yang mau untuk terus mengampuni dan berdamai dengan anggota keluarga kita. Nah, demikian yang bisa kita lakukan untuk menjadi agen-agen reformasi keluarga. Dimulai dari hal yang kecil dan sederhana, dimulai dari diri teman-teman, dan kemudian meluas, berkembang ke seluruh anggota keluarga. Menjadi keluarga yang hangat, erat, akrab, bersehati, dan mau senantiasa bersekutu di dalam kasih Tuhan. Selamat menjadi agen reformasi keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ketika Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi agen reformasi, agen pembaharu, agen perubahan ke arah yang lebih baik bagi keluarga kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebagai remaja Kristen untuk tetap dapat menumbuh kembangkan kasih di tengah keluarga kami. Biarlah di tengah usia kami yang muda, kami dapat bersemangat, berpikiran positif, dan selalu bisa untuk membangun kebaikan kapanpun dan dimanapun kami berada. Berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini masih memiliki pergumulan terkait dengan studinya, baik di tingkat SMP, SMA, maupun juga di bangku kuliah. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesabaran, ketekunan, dan juga kedisiplinan. Saat ini meskipun situasi pembelajaran masih belum kondusif karena pandemi, tetapi Tuhan memberikan mereka kekuatan dan penghiburan. Tuhan juga menolong orang tua dan keluarga yang mendukung di dalam dana maupun juga dukungan moral di dalam doa-doa mereka serta cinta kasih yang diberikan kepada anak-anak Tuhan yang masih remaja. Tuhan juga boleh menolong orang tua kami di dalam karya mereka, di dalam pekerjaan mereka serta kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa mau mengembangkan bakat serta talenta kami di dalam pelayanan, entah menjadi pemimpin ataupun pemandu di dalam sebuah ibadah remaja, ataupun juga di dalam pelayanan lain yang dapat kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa kiranya melalui persekutuan yang saat ini masih berlangsung secara daring, tetap dapat membuat anak-anak remaja bersatu hati, membuat anak remaja untuk rindu senantiasa dekat dengan Tuhan. Berkati pula ya Tuhan bangsa dan negara kami,
yang masih juga berjuang mengatasi pandemi. Tolonglah mereka yang terkena COVID-19 supaya Engkau berkenan memulihkan. Untuk dokter, tenaga medis, Tuhan berikan kekuatan. Untuk pemerintah di dalam upaya vaksinasi yang masih terus berlangsung, Tuhan juga boleh berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah damai sejahtera Kristus dan cinta kasih Kristus senantiasa hadir di tengah bumi Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik teman-teman, bagaimana dengan khotbah yang di-sharekan oleh pendeta kita pada minggu hari ini? Apakah cukup menjawab pertanyaan-pertanyaan kita? Semoga saja sudah cukup menjawab ya, dan pastinya kita secara pribadi mau menuangkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, teman-teman, ibadah kita hampir selesai. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu kali ini, yuk teman-teman sisihkan uang jajan kalian untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa teman-teman titipkan kepada orang tua ataupun langsung memberikannya ke pastori. Dan untuk menutup ibadah kita, yuk teman-teman kita naikkan pujian. Mari teman-teman kita menyanyikan pujian Serikat Persaudaraan. Sebelum aku menutup ibadahnya secara resmi, aku mau ingetin kalian untuk selalu mengikuti protokol yang ada, menjaga diri kalian di luar sana, dan pastinya menjaga kesehatan kalian, agar nanti esok minggu kita bisa bertemu kembali, maupun itu dalam virtual ataupun nanti langsung. Dan aku ucapkan selamat hari Minggu teman-teman. God bless you.